membincangkan persoalan agraria dan dampaknya terhadap industri pariwisata. Dan di Mabur Bicara Studio telah hadir putra daerah Manggarai Barat yang selama ini selalu berkelana Labuan Bajo, Jakarta. Ini Kakak Yos Nggarang ya. Kakak Yos, apa kabar Kakak Yos? Baik, Iya. sehat. Kakak Yos Nggarang ini sebutannya Yos Nggarang atau Yos Karangan? Yos Nggarang dong. Yos Nggarang. Panggilannya Yos. Iya. Kalau lagi pilek nggak pakai S. Iya, Yo aja. Iya. Yo aja. Oh gitu ya. Jadi, tapi ini jaringannya mengkhawatirkan. Iya. Iya, jadi Bayangkan saya mengejar dari Ruteng itu 2,5 jam sampai sini untuk menebus janji Iya. pada Bung Alois yang juga Suhartim. Aloysius Suhartim Kari. Alois yang juga Suhartim. Jadi, jaringannya itu memang mengkhawatirkan karena memang topiknya juga mengkhawatirkan. Iya, kita sudah mencoba ya hampir 30 menit. Tapi luar biasa pengorbanan Kakak Yos tadi dari Ruteng ke Labuan Bajo. Untung kamu nggak promosi tadi siang. Kalau nggak jaringan sekitar sini tuh habis. Luar biasa. Iya. Jadi dari mau berbicara sebagai host, saya tentu minta maaf kepada teman-teman semua yang dari tadi sudah mencoba untuk mengkoneksikan ya dengan mau berbicara Facebook akun, namun kendala jaringan. Tapi terakhir kami mencobanya dan kini berhasil, dan harapannya semoga sepanjang perbincangan saya dengan Kakak Yos ke depan ini harapannya tetap stabil begitu ya. Amin. Oke, jadi kita ucapkan tentunya selamat malam untuk teman-teman semua dan terima kasih telah bergabung di Mabar Bicara. Kita malam ini berbicara tentang Manggarai Barat. Iya. Kembali lagi saya bersama Kakak Yos pada malam hari ini. Kakak Yos, apa kabar hari ini? Baik, kalau kita mah sehat terus, yang nggak sehat Republik. Oke, nah Kakak Yos, ini saya amati selama ini Kakak Yos selalu sibuk ya dari Labuan Bajo itu ke Jakarta, Labuan Bajo, itu sesungguhnya kesibukannya apa? Saya mengkhawatirkan ini KTP-nya Manggarai Barat atau DKI ini? Masih DKI. Masih DKI ya? Tapi kalau Bung bilang segera pindah ke Manggarai Barat, saya akan segera proses. Oh begitu ya? Pilihannya Desa Batu Cermin, Iya. Lek Lambu, atau Kelurahan Labuan Bajo. Oh gitu. Tapi pilihan yang terbaik apa itu nanti? KTP Indonesia. KTP. Sebagai putra daerah. Bukan soal KTP-nya, yang penting bukan soal fisik. Jadi Bung dengan saya juga kan bukan karena sering ketemu, tapi ini konspirasi hati. Maksudnya apa yang Bung kerjakan, yang perjuangkan juga dalam bidang konteks pariwisata ataupun persoalan yang kita topik malam ini tuh itu karena kedekatan hati, kesamaan visi. Jadi bukan soal jaraknya kita di DKI atau di Labuan Bajo, tapi apa yang saya pikirkan di sana atau yang Bung pikirkan di sini kita mengerjakan sama-sama. Jadi yang Bung tanya tadi, ini mengapa bolak-balik Jakarta Labuan Bajo? Saya sih mau mengerjakan visi tentang perubahan Manggarai Barat. Perubahan itu yang terkait dengan soal mendorong soal pariwisata itu benar-benar membawa perubahan untuk masyarakat Manggarai Barat. Itu sebenarnya. Dengan banyak persoalan, ya yang saya sering bilang bahwa persoalan kita di Manggarai Barat atau Labuan Bajo itu kan dua persoalannya. Tanah dan air. Apalagi berbicara terkait tanah dan air ini adalah penting dalam kehidupan kita, betul. Jadi tanahnya memang bagus di atas bukit, di pantai seperti lagu tadi itu, compang tanah itu neka rombogolo, jangan rebut bukit karena masih banyak ada bukit lain. Itu dulu, sekarang bukit sudah dikapling semua. Lalu persoalan air, tiap tahun ada proyek air, kita punya pemimpin dari sini bolak-balik ke Jakarta, masalahnya bicaranya tentang air. Tadi saya dari Ruteng 2,5 jam ke sini tuh selalu lihat pipa gede di jalan. Di sepanjang perjalanan ini kasihan tanah kita digali lagi, tapi angin masuk nggak? Kalau air kan kita meragukan. Anginnya masuk nggak? Karena perlu tekanan angin kan, biar airnya jalan, jadi gitu. Itu sebenarnya. Luar biasa. Ini kesibukan selama ini
sampai Kakak Yos bolak-balik dari Jakarta ke Labuan Bajo, apa sesungguhnya kesibukan itu? Ya nggak jelas sih sebenarnya. Begitu ya. Jadi pertanyaan ini memang bermutu sebenarnya. Tapi kalau Bung melihat apa yang menjadi polemik di publik selama ini, ya itu bagian dari kontribusi kecil kami di Jakarta. Jadi memang fisik kami di Jakarta, tapi hati kami itu selalu di Tanah Nucalale, di Manggarai ini. Di Manggarai. Jadi tesisnya itu agar pariwisata itu memang mendatangkan perubahan, dan kue pariwisata itu harus dinikmati oleh hampir 500.000 penduduk Manggarai Raya ini. Betul, jadi betul. Tapi banyak persoalan yang tentu Bung juga melihat bahwa banyak persoalan kita. Persoalannya itu memang siapa sih yang bisa menyelesaikan persoalan itu? Tentu orang yang terpanggil, yang juga tidak terikat dengan masalah itu sebenarnya. Nah, tentang saya bolak-balik itu bagian dari yang saya bilang dari awal itu. Saya mulai, dan juga teman-teman yang lain itu mengerjakan visi perubahan atau kesejahteraan tentang di Manggarai Barat itu semampunya kami. Tapi jangan melihat saya secara pribadi. Ada Yos lain, Louis lain di belakang saya yang memang mendorong karena kesamaan visi. Mereka membantu dalam bentuk pikiran, kemudian ide-ide yang cemerlang tentang itu. Jadi yang saya omong juga itu bukan karena original dari saya juga, tapi hasil dari tukar tambah pikiran dari teman-teman diaspora di Jakarta juga. Termasuk malam ini juga kan kita tukar tambah pikiran dengan Bung dan kawan-kawan yang ikut menyimak persoalan ini. Oke. Iya. Kakak Yos ini sebagai putra daerah, begitu ya. Bung Yos ini sebagai putra daerah Manggarai Barat, tentunya selama ini memiliki konsentrasi ya melihat geliat pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, begitu ya. Iya. Lalu sebagaimana kita ketahui bahwa Labuan Bajo ini sekarang sudah dilabelkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium ya. Tentunya melihat destinasi ini yang memiliki kandungan vitamin dan gizi yang luar biasa begitu ya, dan ini tentu nanti akan memantik minat dari orang-orang di luar sana yang ingin berinvestasi di Labuan Bajo nih ya. Begitu. Lalu tentu investasi yang selama ini didatangkan begitu atau dihadirkan di Labuan Bajo itu ya investasi jasa begitu ya. Ada perhotelan, ada, kalau saya amati di Labuan Bajo ini banyak sekali hotel-hotel ya, dan itu kebanyakan orang-orangnya dari luar sana begitu. Juga investasi misalnya restoran dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau dari Kakak Yos Bung Yos sebagai putra daerah Manggarai Barat yang selama ini putar dari Labuan Bajo ke Jakarta, juga sebaliknya. Mampirnya di mana nggak tahu kan. Nah, bagaimana nih Bung Yos nih melihat hubungan antara pariwisata dengan kebutuhan akan agraria dalam hal ini ya, untuk investasi jasa-jasa yang tadi disampaikan dari awal? Ya, memang bicara tentang industri pariwisata itu kan kalau lihat sejarahnya itu mulai dari Impres Presiden Soeharto itu tanggal 6 Agustus tahun 1969. Bagaimana itu bahwa pariwisata itu sebuah pembangunan untuk kesejahteraan sih, jadi komersial dan lain-lain. Nah, dalam konteks Manggarai Barat atau Labuan Bajo itu pencanangan pariwisata itu ketika tahun 1985 dari sisi sejarahnya dari data dan dokumen yang saya dapat ketika Bupati Gaspar Ehok memberikan laporan tentang permasalahan tanah dan pariwisata di Labuan Bajo. Laporan itu terjadi tahun 1997 bahwa banyak persoalan-persoalan tanah di Labuan Bajo. Jadi kalau mau melihat bahwa sejarah soal investasi atau bicara pariwisata, lalu kemudian bagaimana bisnis tanah di Labuan Bajo atau agraria itu ketika Pemda tingkat 1 NTT dalam hal ini Provinsi NTT Bajo itu membuat satu aturan atau perda di Bapeda tingkat 1 NTT itu soal tata ruang menata kawasan Labuan Bajo itu sebagai kawasan pariwisata yang strategis, ya gitu. Lalu kemudian oleh Pemda tingkat 2 Manggarai mengambil bagian itu, lalu Bapedanya juga tingkat 2 Manggarai juga membuat perda tentang tata ruang kawasan pesisir pantai Labuan Bajo itu mulai dari Vairana, Pede ke sana itu. Mulai muncul
konflik-konflik lahan di Labuan Bajo. Ini data ya, data konflik-konflik lahan. Yang terbesar waktu itu yang diliput sampai di pengadilan itu soal bisnis atau jual tanah yang terjadi di pekuburan Verana yang ada pantainya. Itu menarik itu. Lalu kemudian masalah-masalah lain. Nah, kalau soal investasi dalam bidang pariwisata itu, investor yang masuk waktu itu misalnya saya sebut nama karena sesuai data itu yaitu Pak Haji Faisal Hasim. Masuk dia investasi, udah mulai investasi zaman itu. Itu investor. Itu penjualannya itu mulai 88 ke atas itu. Adapun sebelum 88 itu 8 berapa itu transaksinya oleh pengusaha lokal. Tapi muncul mulai masalahnya itu tanah masyarakat ya. Kemudian tanah yang bidang-bidang tanah di pulau, kemudian kawasan pesisir, itu terjadi soal bagaimana sewa menyewa, jadi gitu. Masalah yang kembali kepada Verana, kekuburan umum Islam di Verana itu masalah besar waktu itu. Salah satu haji itu divonis bersalah karena dia membuat transaksi ternyata masih bermasalah di situ. Jadi itu awal mula. Dalam soal data resmi dari Pemda tingkat 2 Manggarai mengirimkan rekomendasi persoalan masalah tanah di Manggarai Barat ke Pemda tingkat 1 NTT waktu itu. Jadi poin saya adalah bahwa konflik agraria itu karena memang desain pariwisata itu sendiri. Padahal tadinya berpikir bahwa soal untuk kesejahteraan itu bahwa kita bikin desain pariwisata itu, tapi ya itu tadi ada masalah ketika kita pariwisata atau investasi di bidang pariwisata itu membutuhkan soal material dasar dalam soal investasi itu tanah. Nah, masalah tanahnya di situ banyak sekali waktu. Lalu kesininya masalah itu sejarah. Lalu dalam konteks sekarang itu misalnya kenapa sih terjadi begitu masif penjualan tanah atau jual beli tanah di Labuan Bajo itu? Saya investigasi ke beberapa pemain tanah itu jual beli. Kapan kamu mulai jual beli tanah di sini? Misalnya yang seumuran saya itu 2007 ke atas. Ada cerita lucu, dia cerita begini. Kami ini kan nggak ngerti jual beli tanah. Jadi kami masuk ikut ke kapal itu bicara ada jual tanah nggak? Ada. View-nya bagaimana? Nah, kawan ini belum mengerti apa itu view. Dia searching di Google. Apa itu view? View ternyata pemandangan. Jadi ini sisi lain dari soal boomingnya pariwisata ini. Jadi ternyata view lah gitu. Kemudian dapat sunset enggak? Jadi mereka mengenal sunset. Kalau daerah itu gimana? Itu hanya matahari terbit. Itu namanya sunrise katanya. Jadi mulai di situ. Jadi karena kan kita di Labuan Bajo sendiri kan saudara-saudara kita kan biasa hidup di pantai kan. Laut dan halaman rumah itu udah pantai, udah biasa. Jadi soal matahari terbenam sunset itu ya udah biasa. Tapi ya wisatawan memperkenalkan itu bahwa itu namanya sunset gitu. Ya udah harga tanahnya udah mulai melambung di situ jadi gitu. Jadi kalau mau bilang bahwa masifnya jual beli tanah di Labuan Bajo itu ya karena dulu sebelum itu ya harga tanah masih murah. Karena orang Labuan Bajo sendiri itu belum mengenal namanya view dan belum melihat view itu sebagai ada nilai ekonomisnya. Sekarang harganya sekian, mahal banget ya karena ada view-nya Pak. Apa? Ini Pak ada pantai, sunset kita dapat, kemudian ini. Nah, jadi itu yang membuatnya. Ini menarik nih ya. Memang kalau dilihat dari secara perjalanan ya peradaban masyarakat Kota Labuan Bajo, ini memang awalnya hampir mereka tidak memahami industri pariwisata itu sesungguhnya apa. Lalu apa keuntungannya dari sana. Nah lalu sesungguhnya kebanyakan ya sebagian besar tanah kita yang di bagian barat Labuan Bajo ini kalau dalam bahasa Manggarai itu disebut bontong jarang gitu ya. Artinya tanah tak bergizi begitu, tidak bisa ditanam apa-apa dan lain sebagainya, tetapi untuk kebutuhan industri pariwisata itu sangat bernilai. Nah, ini kalau Bung Yos melihat dari sudut pandang budaya Manggarai kita, melihat tanah itu seperti apa sesungguhnya? Ya, kalau saya pribadi saya sebagai orang Manggarai Barat di wilayah Kubu Sentoso itu. Apa bagi saya itu tanah itu sebagai identitas. Di luar dia sebagai sisi ekonomi, sebagai aset ya. Jadi ada bedanya misalnya rakyat miskin kota dengan rakyat miskin kota dengan di kampung.
Kalau rakyat miskin kota itu dia tidak punya aset di kota, karena kan soal sosialnya dan ekonominya memang segelintir orang maksudnya. Kalau di kampung itu rakyat miskin kampung itu masih punya aset, yaitu tanah. Jadi kalau hilang tanah itu berbahaya buat dia. Artinya memang kesenjangan dan kemiskinan itu pasti. Ya kan. Lalu yang kedua, identitas dia sebagai orang Manggarai. Seperti saya bisa pulang kampung dan bisa itu karena keterikatan tanah kelahiran, ya kemudian masih punya tanah di situ dan lain-lain. Nah, ke dalam konteks Labuan Bajo misalnya di daerah Wekesambi, di beberapa itu saya lihat misalnya tanah itu hanya tersisa halaman depan, dapur dan kebun kecil di kiri kanan udah peralihan hak seperti itu. Nah, ini ancaman juga ke depannya bahwa memang karena kan penduduk kita itu kan belum belum punya modal untuk soal bagaimana tanpa tanah itu bisa survive. Belum. Itu sebuah ancaman juga sih ke depannya. Jadi buat kita itu tanah sebagai sebuah identitas itu emang iya. Jadi dalam konteks Manggarai juga itu soal mempertahankan tanah itu sangat sampai tumpah darah kan. Orang Manggarai itu sangat mendalami namanya tanah air itu. Tanah tumpah darah. Jadi begitu tanah kuning Bukalo gitu. 1 senti 1-2 meter bergeser itu bisa kalau salah ngomong salah bahasa Manggarainya titiharat ya, sampai salah titiharat. Berucap atau berkomunikasi itu ya hal-hal yang membahayakan itu bisa terjadi gitu. Jadi tanah itu bagi saya juga sebuah identitas sebagai ini. Jadi saya terikat dengan kampung atau Manggarai Barat itu karena memang saya punya tanah juga. Beda kalau saya punya tanah misalnya di Jakarta atau di Kalimantan atau apa. Karena saya bukan lahir di sana. Dan itu sebagian dari budaya kita secara sosiologis juga ya. Jadi gitu. Itu maksudnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang Bung tadi itu, bagaimana sih saya melihat bahwa pariwisata dengan kebutuhan agraria di sini. Jadi penjualan tanah yang booming itu memang 2007 ke atas tapi belum. Begitu saya itu di awal dari 2007 ke atas. 2007. Itu saya wawancara dengan beberapa yang bergerak ya. Lalu kemudian harga tanah. Begitu booming itu setelah sale komodo. Akhirnya begitu muncul sale komodo harga tanah naik. Menjadi sial orang yang sudah menjual sebelum tahun 2013 itu karena harganya murah. Oh gitu ya. Lalu kemudian dulu kan orang-orang kita itu misalnya gini, ada om yang ketemu saya kapan hari itu. Jadi dulu dia menyesal dapat tanah, view-nya pantai, tapi dapat angin doang, anginnya kenceng. Yang lain dapat tanah karena rata gitu kan dan lain-lain. Nah ternyata tanah dia yang sekarang bernilai itu, misal di daerah Binongko dari lain. Tanah dia karena view-nya. Dan itu juga dia tidak jual sekarang. View ini yang menjadi nilai gitu. Jadi dia udah memahami bahwa view itu punya nilai ekonomis. Punya nilai ekonomis itu gampang. Jadi boomingnya harga tanah di Labuan Bajo setelah 2010 dan 2013 sel komodo dan setelah sel komodo itulah ya. Terus 2016, 2017. Lalu kemudian 2018 itu polemik tentang lahan. Yang kata orang Betawi itu di belakang pantat kita ini, sana, kerangan sana itu mulai begini orang, mulai begini tuh mulai tahu ternyata tanah yang murah, tanah yang view bagus itu belum tentu aman. Pasti ada masalah seperti itu. Jadi Bung kalau duduk di satu restoran atau hotel yang view-nya bagus tuh jangan nyaman duduk situ, harus ada pertanyaannya. Kira-kira ini aman ini statusnya? Apakah tempat yang kita duduk ini aman atau tidak? Gitu kan. Iya kan? Jangan sampai ada gugatan. Memang kita sih datang makan di situ kan, tapi merepotkan buat orang yang sudah bangun itu. Akhirnya waktunya dia terbuang untuk berhadapan orang yang menggugat dia, ya kan? Mencari lagi pengacara, mencari lagi saksi. Waktu dia berkutat mulai dari pengadilan negeri sampai di MA, keputusan kasasi, lalu kalah cari upaya hukum lain, cari masuk pidana, lalu peninjauan kembali. Begitu rumitnya soal transaksi tanah di Labuan Bajo. Begitu rumit. Nah, apa dampaknya bagi pariwisata? Dampaknya adalah investor-investor yang masuk ke sini itu bertanya-tanya, loh, kapan kita mengembalikan dana modal kalau
tanah yang kita beli tidak punya kepastian. Iya, betul. Ya. Atau bagaimana kita mau mengeluarkan dana kalau tanahnya tidak punya kepastian seperti itu. Betul, betul. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah atau institusi terkait itu, bahwa perlu ada jaminan pemeliharaan soal kekayaan pribadi. Iya, perlu supaya apa? Jangan kita mendorong lagi atau membiarkan soal yang ekstraktif ini, pendekatan kekuasaan. Jadi orang mau lapor atau mau apa itu soal gugatan itu karena punya uang, punya kuasa, punya hubungan dengan yang lain. Yang terpenting itu mencegah itu adalah kebijakan inklusif, di mana pemerintah itu lewat institusi hukumnya atau institusi terkait yang mengeluarkan produk itu ada jaminan bahwa kalau memang punya lois itu tanah, punya lois. Jangan bilang orang, atau orang Manggarai bilang kada yang data. Jangan bilang itu punya saya padahal punya orang. Punya orang, betul. Karena apa? Ada kerugian bagi kitanya. Lois mau investasi di sini, bangun hotel, terpikir tanah yang bermasalah. Atau saya sudah bangun, tamu lagi tidur enak, atau muncul gugatan. Ini bukan tanah lo gitu. Ya, ini tanah gua gitu. Lu Ini belinya sama masalah, siapa? betul. Lu belinya sama siapa? Kan itu yang terjadi. Lu belinya sama siapa? Ini gua punya surat, transaksinya sama siapa? Ribet. Akhirnya apa? Menunda lagi. Padahal kan pembangunan itu kan menciptakan lapangan kerja. Iya. Mulai dari satpamnya, tukang bersihnya, ya kan, manajer dan restorannya dan itu berapa tengah. Lalu kemudian pada level tertinggi ya orang mau bangun hotel juga kan pasti butuh kredit di bank. Jadi kredit juga jalan. Jadi dunia perbankan juga jalan seperti itu. Nah, dalam konteks industri pariwisata ini kan memang pariwisata sebagai sebuah industri memang kita dorong sebenarnya. Bagus sebenarnya. Kan dia menghasilkan 8 item ya. Lapangan kerja itu bisnis penerbangan, tiketing, kargo, ya, kemudian porter, ya, terus kemudian di luarnya itu tukang ojek, rental mobil, lalu kemudian bisnis makanan dari kelas warteg sampai restoran berbintang, lalu penginapannya itu mulai dari dari homestay sampai hotel berbintang juga, lalu kemudian bisnis rental mobil itu bagus karena kan penjualan mobil juga pasti ini kan, begitu juga ojek dan lalu bisnis perkapalannya, industri perkapalannya jalan, guide-nya kerja, lalu kemudian yang terbesar itu adalah UMKM, usaha kecil menengah. Itu menarik. Nah, Bung Yos, sebelum kita lanjut, ini Bung Yos ini dikenal sebagai seorang pemuda aktivis gerakan gitu ya. Yes. Dan memiliki konsentrasi ya selama ini ketika kita lihat begitu di media sosial dan di media pemberitaan gitu ya. Bung Yos ini sangat memiliki dedikasi dan konsentrasi tinggi terhadap Kota Labuan Bajo. Nah, ini apa yang melatari Bung Yos sendiri sampai selalu sibuk dan konsentrasi terhadap segala dinamika pariwisata dalam hal ini ya, ada hubungan tentunya agraria dan pariwisata tadi itu. Yang melatar belakangi Bung Yos sendiri sampai dedikasinya total itu apa? Sebagai putra daerah mungkin ya? Iya, saya mulai bahwa saya kan hanya SD di Manggarai. Oh gitu. Iya kan. Iya. Terus SMP SMA di luar Manggarai, Makassar, Jakarta. Bergaul dengan banyak orang, kemudian dapat nutrisi tentang bagaimana sih soal kebijakan, mengadvokasi dan lain-lain. Kemudian apa sih peran kita, tidak perlu kita berkuasa untuk membuat perubahan kan? Dari luar juga bisa dengan cara-cara seperti yang Bung lakukan itu, menciptakan lapangan kerja, atau saya menyuarakan. Makanya saya bilang pekerjaan saya adalah satu, juru bicara pribadi, juru bicara keluarga dan juru bicara orang-orang tertindas. Gitu ya. Itu pekerjaan saya. 3 itu. Jadi itu CV saya yang paling ini. Jadi tapi hendaknya juga yang lain juga begitu. Karena persoalan di Mabar itu tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, kolektif dia. Nah, konteks bahwa apa sih yang melatar belakang itu, bahwa saya mau menebus sih bahwa ini tanah kelahiran saya. Saya boleh berbicara tentang isu nasional dan tapi isu nasional itu ya sebenarnya isu lokal sebenarnya. Persoalan yang terjadi di lokal. Jadi gitu. Nah, saya aktif dengan membangun jaringan termasuk dengan Bung dan kawan-kawan itu, ya kita peduli lah
tentang Labuan Bajo ini. Karena ini yang Bung bilang tadi itu dagingnya besar. Iya betul. Ya. Jadi dagingnya bergizi. Gitu. Iya bersih. Jadi nama pariwisata Labuan Bajo yang mendunia ini apakah sudah dinikmati oleh 263.000 penduduk Manggarai Barat? Oh ya belum tentu, ya kan gitu. Kalau lihat misalnya data PDRB 2018 itu saya ambil 2018 itu pendapatan domestik regional bruto itu PDRB Manggarai, uangnya berputar di Manggarai Barat 2018 itu 3,2 triliun. Oke. Ya, kalau dibagi kepada 223.000 penduduk itu hanya kebagian 12 juta per kapita. Artinya apa? Pendapatan orang Manggarai Barat itu 12 juta per tahun. Itu kalau standar internasional itu negara bukan negara maju, ya kan? Kita itu di bawah, kita selevel dengan negara-negara Afrika sub-Sahara. Lebih tinggi Myanmar. Tapi kan kita tidak menerima itu. Betul. Karena apa? Alasannya kita sudah pariwisata mendunia. Boleh orang mengenal Komodo, boleh orang mengenal Padar dan lain-lain. Tapi apakah pengenalan itu berdampak pada soal kesejahteraan penduduk Manggarai Barat? Itu kenapa? Karena pariwisata itu kan baru buat kita. Iya. Ya, apa yang perlu itu? Kalau lihat itu data dari PDRB yang 3,2 triliun itu, ya sumbangsi terbesar itu masih sektor primer. Apa itu? Pertanian, kelautan dan perikanan dan kehutanan. Jadi ya dorong itu pertanian. Makanya memang dari dulu saya bilang ya harus biar kue pariwisata itu dinikmati 263.000 penduduk Manggarai Barat itu dorong kombinasi antara pariwisata dengan pertanian itu. Pertanian itu cluster, ya di Beliling itu khusus buah, di Boleng itu apa, ya sayurnya di mana, berasnya di mana dan lain-lain. Jadi hanya dengan itu bisa dinikmati oleh 203.000 penduduk. Jadi boomingnya pariwisata itu juga, ya boomingnya pariwisata juga yang besar itu tapi tidak berdampak itu termasuk karena ada persoalan. Kalau persoalan secara global kan sekarang misalnya konteks 2021 itu kan virus COVID. Tapi virus sebelumnya itu juga namanya virus agraria itu tadi. Iya, virus agraria. Iya, mendasar itu. Jadi kalau soal apa yang disebut dalam teori istilah dalam ekonomi itu namanya bubble di Labuan Bajo. Karena pariwisata itu sekarang itu masih identik dengan jual beli tanah. Iya. Betul. Saya wawancara salah satu teman di sini yang berurusan dengan institusi BPN yang mengurus. Jadi dia mengurus salah satu kelompok besar itu. Jadi dia baru mensertifikat lahan itu yang sudah sertifikat itu di Kecamatan Komodo sampai Beliling itu 142 hektar. Yang baru disertifikat. Yang belum disertifikat itu besar lebih. Jadi satu kelompok itu baru itu. Saya tidak menyebut siapa namanya, menguasai itu. Jadi kekuasaan aset atau tanah oleh segelintir orang ini juga ya bukan sebuah kekuatan atau membawa perubahan. Karena mereka kan spekulan, bukan membangun. Hanya spekulan. Nah, orang mau berinvestasi di sini, Bung, pikir-pikir karena harga tanah udah naik. Iya kan? Harga tanah. Kapan gue kembali modalnya kalau harga tanahnya segini? Belum tentu juga tanahnya aman. Bermasalah kan? Kalau bermasalah ya selesai jadi juga dia. Itu yang membuat bahwa kenapa sih pariwisata kita misalnya di Manggarai Barat itu belum maksudnya sesuai dengan visi awal itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sementara ya ilusi dulu. Iya betul. Hanya ilusi karena spekulan yang terjadi. Jadi ini bubble nanti, gelembung, hanya nunggu suatu saat bisa pecah itu balon. Karena apa? Orang akan bilang, kita nggak usah beli tanah. Akhirnya orang nggak mau berinvestasi. Jadi beli, simpan untuk jual lagi, bukan untuk bangun. Kalau dia bangun hotel kayak tadi kita bilang tuh kan bisa mencipta lapangan kerja. Mulai dari security, romboynya, ya kan, kokinya, manajer dan lain-lain. Ini coba lihat, Bung, dari utara sampai selatan, yang ada patok tanah milik ini nomor sertifikatnya sekian. Pelangnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi itu namanya spekulan. Jadi gitu. Nah itu harus dipikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tanah ini dianggap tanah apa? Karena belum dimanfaatkan. Jadi gitu, belum dimanfaatkan. Kenapa juga belum dimanfaatkan? Itu juga harus ditanya. Karena dia, saya minta maaf potong, karena dia itu akan berdampak pada kerugian APBD juga begitu ya. Karena
kalau seandainya tanah yang dibeli oleh investor tadi tidak dibuat apa-apa, ya dia tidak berkontribusi terhadap ya daerah. PAD ya, lebih kepada jadi salah satu pendapatan itu kan dari soal itu tadi pajak ataupun kalau bisa sih ada, jangan jadi lahan tidur, harus apa namanya, produktif dia, harus buat jadi sesuatu begitu. Tapi itu tadi juga apa namanya, ada juga yang misalnya teman saya yang pengusaha-pengusaha besar itu saya berteman, mereka juga ragu untuk berinvestasi itu karena itu tadi tidak ada kepastian hukum itu tadi. Kalau ada kepastian hukum maka investasi itu datang. Jadi gitu. Nah lalu ada arah menuju ke sana ya, ada kepastian hukumnya itu memulai dengan yang tadi itu virus kerangan itu tadi. Virus sebelum kita lanjut, ini menarik nih. Ini Bung Yos ini kan tinggalnya di Jakarta nih. Tentu punya relasi dengan orang-orang besar di Jakarta. Pernahkah merekomendasikan mereka, ayo kita rame-rame nih beli tanah di Labuan Bajo? Belum, saya juga takut. Untuk jual belum. Saya juga takut. Gitu karena itu anak panah suatu saat ketika tanah yang kita jual itu bermasalah. Kemudian nama saya yang rusak kan. Jadi gitu. Saya bilang, saya pernah dalam soal apa namanya, saya jujur aja pola-pola investigasi saya ya, saya menyamar sebagai konglomerat ya, apa namanya, pembeli tanah dan lain, sehingga saya tahu tanah mana yang dia jual dan lain-lain ya kan. Jadi gitu. Tapi jadi apa namanya, kalau soal untuk jual sih belum, tapi beli ya, untuk sebagai ini ya, investasi dan untuk bangun rumah ya sudah. Nah, gitu. Ini menarik nih ya, sebagai pribadi, seorang pribadi warga Manggarai Barat Putra yang ya saya bisa katakan Bung Yos ini adalah local champion juga begitu ya. Karena memiliki konsentrasi yang tinggi untuk melihat seperti apa pembangunan pariwisata di kota super premium Labuan Bajo ini yang nantinya akan berimplikasi terhadap peningkatan sumber daya dan tentunya kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat begitu ya. Nah, dari pengamatan Bung Yos terhadap persoalan agraria di Labuan Bajo, identifikasi sejauh ini selain tadi yang disampaikan, kira-kira ada apa lagi dari temuan Bung Yos soal persoalan agraria di sini? Ya, persoalan agraria kita di sini itu kan karena apa namanya, satu, orang-orang yang kita mau bilang mana sih tokoh yang kita mau panutan untuk apa namanya, mengetahui bahwa tanah ini bermasalah atau tidak, itu belum. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah sebenarnya. Bagaimana konsolidasi kebudayaan itu ya. Konsolidasi kebudayaan itu termasuk beberapa jangkar di Labuan Bajo itu, Tuagolo di Labuan Bajo. Kalau di Labuan Bajo bukan di Kelurahan Labuan Bajonya itu fungsionaris adat. Di Labuan Bajo kesininya itu misalnya di Sernaru, Wesambi, Wemata, Lancang itu Tuagolo sebenarnya. Jadi itu harus duduk bersama oleh Pemda sebenarnya. Jadi mereka harus diberi peran juga, diberi peran dan kemudian diberi tugas juga bahwa kalian juga harus punya kontribusi terhadap daerah ini. Ya, apa maksudnya? Paling tidak itu menjernihkan keadaan persoalan-persoalan agraria ini. Sehingga apa? Orang nanti kalau mau beli tanah itu punya arah sebenarnya. Kalau saya mau beli tanah di daerah situ, itu siapa yang saya harus ketemui untuk mencari informasi pembanding sebenarnya, ya kan? Iya, betul. Lois ini siapa sih? Iya, Tuagolo itu siapa dia begitu? Dia anaknya Tuagolo. Belum A1 itu. Betul. Iya, harus A1 ya. Harus A1. A1 itu Tuagolonya. Iya. Nanti dari Tuagolo diarahkan ini. Nanti tanah ini dulu dibagi tahun sekian. Yang menata siapa, yang pasang pasang pilarnya siapa. Dan semestinya itu yang harus dikejar. Itu saran saya. Kalau mau beli tanah di Labuan Bajo itu, cari tahu pembagiannya tahun berapa, siapa yang membagi atau menata, ya siapa pemasang pilarnya, dan itu harus ditemuin semua. Kalau belum ketemu itu, tahan dulu. Gitu ya, tahan dulu. Harus clear gitu informasinya. Dan sisihkan sebagian pendapatan atau anggaran untuk beli tanah itu untuk belanja informasi. Belanja penting sekali. Penting sekali. Betul. Dan itu lebih murah supaya kita mencegah mengeluarkan anggaran untuk di pengadilan nantinya. Seperti ya, lu bayar pengacaranya berapa, yang terbesar itu waktu yang dibuang.
Nah ini konteksnya apa? Ini bagian salah satu cara untuk mendorong pariwisata ini tadi, mencegah konflik-konflik agraria itu. Jangan tergiur dengan harga murah juga. Juga jangan melihat karena harga mahal, oh ini pasti aman. Tidak juga. Data itu yang penting, kemudian story dari tanah itu. Jadi, sejarahnya. Betul. Sejarah. Jadi konteks pariwisata itu memang bisnis kenyamanan tadi itu. Kalau nggak aman, ngapain gue investasi kan gitu. Dari gitu itu. Nah,